Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Bulan Ramadhania dari SMP Negeri 3 Muncar. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Timun Mas. Penasaran kan bagaimana dengan ceritanya? Simak terus ya. Pada zaman dahulu, di suatu desa, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo hidup sebatang kara. Setiap malam, ia selalu berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Ya Tuhan, karuniakanlah aku seorang anak agar ada yang bisa membantuku bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Rondo ke hutan untuk mencari kayu bakar. Karena merasa lelah, Mbok Rondo pun beristirahat di bawah pohon yang rindang. Seandainya aku memiliki seorang anak, pasti ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi berguncang, terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Bum, bum. Lalu muncullah raksasa yang berbadan besar dan menyeramkan. Wah, wahai Mbok Rondo, ku dengar kau menginginkan seorang anak. Aku bisa mengabulkan keinginanmu itu. Benarkah raksasa? Tentu saja, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya, raksasa? Ketika anak itu berusia 16 tahun, kau harus memberikannya padaku untuk kujadikan santapan. Karena ingin sekali memiliki seorang anak, Mbok Rondo pun setuju. Lalu si raksasa pun memberinya sebuah biji mentimun. Ambillah biji mentimun ini, kelak kau akan segera mempunyai seorang anak. Mbok Rondo pun segera pulang untuk menanam biji mentimun itu. Ia selalu merawat dan menyiraminya setiap hari. Beberapa hari kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun yang sangat besar dan berwarna keemasan. Wah, besar sekali timun ini. Coba ku petik. Wah, ternyata ada bayinya di dalamnya. Cantik sekali bayi ini. Akan ku beri nama Timun Mas. Semakin hari, Timun Mas semakin tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Mbok Rondo pun sangat menyayanginya. Timun Mas cah ayu, seso ono tamu, buta ijo jenenge, nakeh janji njipo awakmu. Dondok Timun Mas. Tiba-tiba bumi berguncang, terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Lalu datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Wahai Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji. Karena tidak mau Timun Mas akan dimakan oleh si raksasa, Mbok Rondo pun menyuruh Timun Mas untuk segera pergi. Mbok Rondo sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Mas. Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, maka semakin enak untuk disantap. Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo mencari akal supaya anaknya tidak dimakan oleh si raksasa. Pada suatu malam, Mbok Rondo
bermimpi, ia diberitahu agar Timun Mas segera menemui sang petapa di gunung. Timun Mas pun segera menemui sang petapa itu. Lalu sang petapa memberinya sebuah kantong kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Timun Mas pun segera pulang dan menyimpannya. Keesokan paginya, datanglah raksasa untuk menagih janjinya. "Wahai wanita tua, keluarlah, aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya." "Janganlah kau santap anakku, wahai raksasa. Lebih baik aku saja yang kau santap." Si raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbok Rondo itu. Lalu si raksasa pun marah besar. "Mana anak itu? Mana Timun Mas?" Karena tidak tega melihat Mbok Rondo menangis terus, akhirnya Timun Mas keluar dari tempat persembunyiannya. "Hei raksasa, aku di sini. Tangkaplah aku jika kau bisa." Si raksasa pun mengejarnya sampai ke hutan. "Awas kau Timun Mas, akan kutangkap kamu." Si raksasa pun semakin dekat. Timun Mas mulai melemparkan kantong pertama yang berisi sebuah mentimun. Wush! Ajaib! Hutan berubah menjadi ladang mentimun. Tubuh raksasa pun terlilit di batang mentimun. Tapi raksasa berhasil bebas dan mengejar Timun Mas. Kemudian Timun Mas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Wush! Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Apa ini? Tubuhku tersangkut. Awas kau Timun Mas! Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa lagi-lagi berhasil bebas dan mengejar Timun Mas lagi. Raksasa berhasil kabur. Bagaimana ini? Kemudian Timun Mas pun mulai melemparkan kantong ketiga yang berisi garam. Wing! Dalam sekejap, hutan berubah menjadi lautan luas. Apa ini? Kenapa ada lautan di tengah hutan? Tapi si raksasa berhasil bebas dari lautan itu. Akhirnya Timun Mas melempar kantong keempat yang berisi terasi. Bum! Bum! Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa pun terjebur di dalamnya. Tidak! Blubub, blubub, blubub. Raksasa pun mati dan akhirnya Timun Mas pun pergi pulang dan menemui Mbok Rondo dan hidup bahagia bersama Mbok Rondo. Sekian cerita dari Timun Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.